ada orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Benar sekali. Nah, artinya ketika kita tahulah bahwa arus teknologi informasi, arus globalisasi itu menjadi tantangan tersendiri buat anak-anak muda, generasi muda. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Baik, Ustadz Jenny, ada pertanyaan lagi nih yang terkait tentang sifat Rasulullah. Apakah sifat-sifat tersebut, kan itu kan sifat wajib bagi Rasulullah, gitu. Apakah itu hanya wajib dimiliki oleh Rasulullah, ataupun kita sebagai umat biasa atau manusia biasa ini perlu memiliki sifat-sifat tersebut? Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana itu kadang berpikir, oh saya hanya sebatas mengetahui aja, membaca ini sifat Rasulullah aja, sidik, amanah, tabligh, patonah. Tapi ketika ditanya kamu harus mengamalkannya, gitu, kita harus mengamalkannya, kan itu sifat Rasulullah. Apakah itu perlu kita miliki sebagai manusia biasa seperti itu? ya bagus. Jadi memang ini sebenarnya salah kaprah ya kalau misalkan ada yang berpikir seperti ini. Karena memang benar ini judulnya sifat Nabi dan Rasul ya. Judulnya apa ya, biasa dikatakan seperti itu. Tetapi bukan juga berarti hanya wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Karena inilah yang seperti yang saya katakan di awal tadi, justru kita sebagai bukti cinta kita kepada Nabi dan Rasul itu justru kita harus mencontoh. Meniru apapun meneladani apapun yang mereka miliki, termasuk dalam hal sifatnya. Kalau kita benar-benar cinta kepada mereka dan mengaku sebagai umat mereka, ya otomatis walaupun mungkin tidak bisa kita 100% seperti ya pasti tidak bisa ya kita sebagai manusia biasa seperti mereka, tapi minimal kita jadikan sebagai target di dalam hidup kita itu. Berarti sangat meskipun kita bukan nabi ya, meskipun kita bukan nabi, tapi kita tetap harus mencontoh, karena Rasulullah itu sebagai idola ya, sebagai idola. Karena benar berarti seperti yang dijelaskan Jenny tadi, bahwa sebagai sosok idola pastinya kita juga akan meniru apa yang dilakukan oleh idola kita, seperti itu, terutama Rasulullah. Karena tidak ada yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sesuatu yang tidak baik ya, seperti itu. Baiklah, pertanyaan berikutnya untuk Bapak Dr. Ari Rosandi, seperti itu. Kira-kira dari sifat Rasulullah ini, kalau seperti yang Bapak Dr. Ari Rosandi lihat di kehidupan sekarang ini, sifat yang mana gitu? Mungkin 4 sifat ini sangat urgensi, sangat penting gitu, yang udah mulai pudar atau mulai menghilang dari karakter kaum milenial sekarang ini. Apakah keempat-empatnya sudah mulai luntur? Seperti itu. Dalam beberapa di belakangan ini sering orang menyampaikan bahwa ada beberapa skill di masa depan atau masa kini itu yang dibutuhkan oleh generasi muda. Ya seperti creative thinking, kemudian collaboration, ya kan, communication gitu ya, inovasi gitu ya. Nah, sebetulnya hal-hal ini itu semua ada di dalam sifatnya Rasulullah. Sebagai contoh, fatonah, cerdik, ya, cerdas dalam hal ini. Makna cerdas, cerdik di sini itu kan ada kreativitas, ada inovasi, ya, ada pembelajaran. Rasulullah juga belajar, ya artinya beliau ya diturunkan wahyu oleh Allah, itu artinya ya beliau diajarkan betul-betul. Jadi sifat fatonah ini menurut saya menjadi salah satu yang wajib ya, khususnya buat anak-anak muda generasi Islam, itu kita wajib teladani. Dan memang semuanya penting ya kalau dalam urutan memang kan sangat sulit buat kita membuat satu perbandingan mana duluan gitu ya, mana lebih dulu, karena ini semuanya seperti satu ikatan yang nggak bisa dilepas satu sama lain gitu. Jadi 4 sifat wajib ini. Contoh misalnya tabligh ini penyampai ya, beliau menyampaikan wahyu. Kalau sekarang anak-anak muda atau kita di era industri 4.0 ini ya,
sosial media begitu gencar, ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita sudah tabligh belum? Artinya di sini tabligh ini bukan kita menyampaikan wahyu ya. Artinya kita sudah berkomunikasi dengan betul belum? Apakah, coba kita lihat, apakah Rasulullah pernah menyembunyikan ayat-ayat atau tidak menyampaikan apa yang Allah wahyukan? Pasti semuanya disampaikan. Artinya apa? Anti hoax di sini. Artinya tabligh ini beliau sampaikan apa yang memang menjadi kewajiban dia untuk disampaikan kepada umatnya, hamba Allah semuanya. Nah, ini tabligh. Ini konteks dengan kekinian ya. Artinya kita bisa melihat bahwa tabligh ini harus menjadi satu landasan buat keteladanan dari Rasulullah untuk anak-anak muda atau orang-orang sekarang yang berselancar di sosial media. Kita udah menyampaikan itu udah betul belum? Sebelum menyampaikan sesuatu, ya, sudah dibaca dulu belum? Atau sudah difikirkan dulu belum? Sudah difikirkan belum akibat-akibatnya? Nah, ini tabligh. Kemudian yang sangat jelas sekali bahwa jujur, ya, jujur dan amanah. Wah, itu keteladanan yang memang enak sekali dibacanya begitu ya. Jujur itu hebat, jujur itu mahal. Ya. Amanah itu ya pokoknya bagaimana, kan selalu tuh kalau orang habis dipilih misalnya atau siapapun gitu ya habis dipilih gitu ya, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik begitu ya. Kita juga sebagai orang tua misalnya, sebagai guru juga ya misalnya, semoga kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Amanah yang seperti apa? Yang jelas amanah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali literasi yang meriwayatkan tentang bagaimana kisah-kisah beliau itu menjalankan amanah. Banyak sekali. Bagaimana misalnya pada saat beliau sebelum menjadi nabi, ya kan, diamanahkan untuk berdagang. Ya. Beliau itu dagang bukan dagang miliknya ya, dagang milik dagangan orang lain ya. Jadi bukan barang dagangan miliknya, tapi bahkan barang dagangan calon istri beliau ya, Siti Khadijah ya, betul ya. Nah, jadi beliau perdagangkan gitu ya, dan semuanya malah laris gitu, sehingga banyak sekali saudagar-saudagar itu yang mempercayakan barang dagangannya kepada beliau. Nah, disitulah letak amanah. Ya. Semasa beliau masih muda, ya, masih kalau salah 20 tahun kira-kira berdagang, 20-25 tahun. Nah, jadi di usia seperti itu, di usia yang betul-betul saat itu sedang ya kalau dalam bahasa sekarang ya anak-anak pemuda ya. Jadi pemuda yang memang bisa diandalkan gitu. Yang bisa diberikan kepercayaan. Nah, ini contoh. Dan banyak mungkin generasi muda kita yang sekarang belum tahu ini. Terus yang terakhir misalnya jujur. Kalau ini sih udah nggak perlu dibilang lagi. Kejujuran beliau seperti apa. Jadi saya yakin mungkin kita juga ya jujur, lawannya jujur itu kan bohong. Ya. Rasulullah mustahil bohong. Ya, karena memang ada sifat wajib, ada sifat mustahil ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Satu kata pun, satu kalimat pun beliau tidak akan pernah bisa berbohong. Jadi ini betul-betul sifat-sifat Rasulullah Rasulullah ini bisa kita bayangkan 14 abad lebih ya, sampai sekarang ya, masih tercantum di buku-buku ya, di riwayat-riwayat ya. Sudah ratusan ribu mungkin buku-buku jutaan, mungkin buku-buku yang menceritakan tentang sifat-sifat wajib ini. Tapi sayangnya ini mungkin masih banyak yang melupakan, mungkin masih banyak yang belum mengetahui. Oleh karena itu memang tugas kita sebagai guru itu kita wajib menyampaikan sifat-sifat wajib ini kepada anak-anak didik kita. Nah, itu urgensinya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit, ini tadi menarik ya masalah aplikasi ke hari ini gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat adalah bahwasanya kecerdasan Rasul itu bukan hanya cerdas dalam artian
untuk pada solusi pada masa itu, tetapi beliau adalah seorang yang visioner. Kita lihat bagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah itu ternyata masih relevan hingga hari ini. Artinya orang itu kalau misalnya dia hanya bisa menyelesaikan solusi pada saat itu oke, bolehlah dikatakan orang cerdas. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah orang yang bisa meletakkan fondasi-fondasi yang bisa berlaku hingga untuk beberapa abad kemudian. Nah, itulah kita lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah. Contoh misalnya, ini kan kita lagi pandemi ya kan? Rasulullah sudah jelas, sudah tegaskan pada saat ada wabah apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan kita berada di tempat itu, kita nggak boleh kemana-mana. Kalau maksudnya, itu berarti teraplikasi dalam dunia medis sekarang. Dan ini yang sekarang dipakai oleh siapapun, epidemiolog, mau di negara Muslim, di negara non Muslim atau di Barat, di mana ini yang dipakai jadi acuan. Berarti istilah lawan itu sebenarnya bukan istilah kekinian ya. Sudah ada konsep dari Rasulullah sudah mengkonsep itu karena kecerdasan beliau. Dan juga begini, yang saya lihat masalah tabligh itu memang yang kita tahu tabligh itu kan menyampaikan segala sesuatu ya, secara tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Nah, tetapi di luar itu juga tabligh itu adalah bagaimana menyampaikan sesuatu yang tepat, yang benar, pada waktu yang benar dan tempat yang benar. Ini kaitannya dengan skill komunikasi. Karena begini, tidak semua hal yang benar itu juga kalau kita sampaikan di tempat yang salah itu bisa jadi salah. Ya kan? Jadi artinya misalkan sebuah data yang hanya harusnya misalkan diketahui oleh intelijen, kalau kita sampaikan ke orang yang malah pihak musuh misalkan, itu kan jadinya salah. Nah, artinya begini, jadi sifat sidik dan juga sifat tabligh Rasul itu tidak terpisahkan. Jadi sidik dalam satu arti berkata benar ya, tetapi juga ada tabligh di sana, artinya menyampaikan juga harus benar. Makanya ketika Rasul itu menyampaikan sesuatu, terkadang itu melihat mukhatab, melihat lawan bicara. Kita lihat bahwa bagaimana dalam hadis itu dikatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim, katanya. Jadi berbicaralah kepada orang sesuai dengan kadar level kemampuan pemahamannya. Artinya kita misalkan sebagai guru di sini tidak mungkin kita berbicara dengan siswa SMP kita seperti kita berbicara dengan mahasiswa. Nah, mungkin yang kita sampaikan benar, tetapi tidak pada objek yang benar ya. Ya, itu kita lihat cerdasnya Rasul juga mencakup hal itu. Jadi memang empat sifat wajib ini itu menjadi satu betul-betul. Dan Rasulullah bahkan dalam satu tindakan itu keempat sifat wajib ini itu beliau sudah lakukan gitu ya. Jadi beliau aplikasikan gitu ya. Tadi menarik ya, ketika tentang tabligh misalnya, memang beliau menyampaikan sesuatu itu, menempatkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu itu pada tempatnya gitu. Artinya kita bisa bayangkan pada saat misalnya pada saat itu umat Rasulullah pada saat itu ya, kalau tidak salah sudah pada saat perang Uhud ya, yang beliau menyampaikan, tapi kemudian umatnya bukan perang Uhud, perjanjian Hudaybiyah. Pada saat beliau menyampaikan itu dengan agak sedikit mendapat penolakan. Tetapi dengan skill komunikasi yang beliau punya, yang beliau miliki, tablighnya itu semuanya bisa menerima. Jadi ini yang betul-betul kita harus baca kembali, siapapun ya, leaders ya, pemimpin, siapapun yang ingin jadi pemimpin itu, menurut saya ketika membaca 4 sifat wajib ini, insya Allah saya yakin apabila orang tersebut menjadi pemimpin, mudah-mudahan bisa membawa orang-orang yang pimpinnya itu lebih baik lagi. Karena memang Rasul ini kan kalau kita lihat di satu sisi beliau seorang nabi ya, di satu sisi beliau seorang ayah, di satu sisi beliau seorang komandan misalkan ketika perang, di satu sisi sebagai pemimpin negara mungkin, karena ketika itu Madinah sebagai ininya. Jadi memang benar tadi dikatakan yang ingin menjadi pemimpin juga mencontoh Rasulullah, menjadi guru juga mencontoh Rasulullah, menjadi ayah yang baik juga mencontoh Rasulullah. Jadi
lengkap semuanya. Dan pun kalau menjadi rakyat biasa atau manusia biasa Ya, juga mencontoh ya. Rasulullah. Sangat lengkap, menarik sekali. Oke, teman-teman, Cahaya Rancamaya dimanapun berada, sangat menarik ya. Ternyata setelah kita kupas tentang sifat-sifat Rasulullah itu tidak sesederhana yang hanya kita lihat hanya 4 sifat. Ya, hanya 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, patanah. Ternyata penjelasannya itu sangat mendalam, sangat detail dan sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk solusi-solusi kehidupan kita sekarang ini tuh cukup dengan mempelajari dan mendalami ya, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mendalami dari 4 sifat wajib bagi Rasulullah itu sudah menjadi suatu modal yang besar untuk kita, terutama seperti yang narasumber kita sampaikan tadi, untuk menjadi seorang pemimpin saat ini itu 4 sifat itu sangat penting, sangat urgensi sebagai fondasi awal. Ketika kita sudah memiliki 4 sifat tersebut, otomatis kepemimpinan kita pun akan sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Sifat yang mana yang sangat susah untuk diterapkan? Salah satu tandanya adalah yang akan diangkat adalah sifat amanah. Yang Memang sampai sekarang pun belum ada yang berani mengatakan bahwa saya sudah mengikuti atau saya sudah menjalankan sifat-sifat Nabi.